Kalau hasil survei kami itu menunjukkan bahwa dari 1.611 responden yang masuk itu ternyata banyak yang memilih PDIP. Yeah. Kemudian disusul oleh Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali ke podcast Kaligane Radar Cirebon Online. Dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup seksi pada saat ini, mengupas hasil survei sebuah lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon, yaitu IAIN Syekh Nurjati, dan saya sudah kehadiran seorang dosen Fakultas Tarbiyah yang akan mengupas hasil surveinya dan apa yang di survei. Ada beberapa kejutan yang mungkin kita awalnya tidak percaya, tapi materi atau teori yang digunakan tidak ada yang salah, sehingga kami atau saya patut untuk percaya, dan selanjutnya kita akan berdiskusi dengan beliau. Assalamualaikum Mas Hadi Kusmanto. Waalaikumsalam, Kang. MSI. Ya. Mas Hadi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ya. mungkin Mas Hadi bisa memperkenalkan diri, Ya. nama, asal dari mana, dia juga sekarang sibuknya apa. Baik, terima kasih Pak Eng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Radar Cirebon yang telah mengundang saya di acara podcast ini ya. Saya Hadi Kusmanto, saat ini sebagai dosen di jurusan pendidikan matematika dan mengampu mata kuliah statistika. Yeah. Nah, statistika ini banyak, ada statistika penelitian, ada statistika matematika, ada teori statistika dan lain-lain. Kebetulan saya bidangnya di situ. Yeah. Oke, itu aktivitas saya selama ini. Akhir-akhir ini saya lebih concern di bidang survei untuk memetakan persepsi masyarakat, kemudian ya salah satunya lagi survei politik dan lain-lain. Seperti itu. Ya, sebagai seorang dosen matematika tentu Mas Hadi tahu ya bagaimana melakukan survei. Betul, Pak. Termasuk survei di marketing politik ya. Ya, di bidang politik, di bidang marketing. Politik. Mas Hadi, motifnya apa sebetulnya dari Mas Hadi melakukan survei ini? Ya, saya semester ini saya mengajar di dua jurusan, yaitu jurusan matematika dan jurusan bahasa Indonesia. Kebetulan saya mengampu mata kuliah statistika di bahasa Indonesia dan matematik itu. Nah, di dalam mata kuliah saya ada salah satu materi metodologi survei, nah, atau tentang survei. Nah, di situ saya ingin memberikan pengalaman lebih terhadap mahasiswa saya, bahwa jangan sampai mereka itu hanya paham teori, tapi tidak tahu nanti bagaimana pengalaman dia di lapangan. Maka dari itu saya menugaskan kepada mereka untuk terjun ke lapangan mengenai survei. Nah, kenapa tema politik ini yang jadi muncul di permukaan itu karena tema ini akan sangat apa istilahnya lebih agak panas sedikit gitu dibanding dengan tema-tema yang lain. Misalnya ekonomi, kesehatan, pendidikan itu kayaknya kurang, gregetnya kurang, sehingga saya menugaskan mereka survei di bidang politik, dan itu juga sekaligus uji nyali mereka gitu, Pak. Dan lebih menarik ya. Dan lebih menarik lagi seperti itu. Ya, jadi seorang dosen di IAIN Syekh Nurjati
mengajak mahasiswanya untuk melakukan survei. Ya. Dan apakah mahasiswa itu sudah dibekali? Sudah Pak, di situ kan ada ilmu-ilmu survei. Ya, sebenarnya mereka kan bukan hanya metodologi survei yang didapat atau mata kuliah statistika yang didapat, ada juga mata kuliah tentang metodologi penelitian. Yeah. Nah, di situ kan mereka nanti ketika mau menyusun tugas akhir, bagaimana mendapatkan datanya, nah itu kan butuh yang namanya survei, seperti itu. Jadi untuk lebih mereka lebih paham lagi mengenai survei itu seperti apa, dan lapangannya kan memang berbeda antara teori dengan yang praktek di lapangan, seperti itu. Bagaimana susahnya mencari responden kan gitu, apalagi ini bidang politik gitu. Tapi kan mereka bisa melaksanakan ini dengan baik, berarti mereka punya motivasi yang tinggi untuk bagaimana memahami survei itu, seperti itu Pak. Tapi kan survei untuk membuat skripsinya mahasiswa dengan survei di bidang politik berbeda. Oh, tentu saja berbeda Pak. Nah, cuma di sini kan kalau skripsi misalnya itu skripsi kan tergantung apakah kuantitatif atau kualitatif. Tapi setidaknya itu ketika turun ke lapangan menyapa masyarakat itu kan nggak ada yang beda Pak. Oh iya. Kan seperti itu. Misalnya mereka survei di tingkat sekolah, tetap aja hubungannya kan dengan masyarakat sekolah, ya guru, siswa dan lain-lain. Artinya untuk bagaimana mereka menanyakan kuesioner dengan masyarakat ataupun pihak-pihak pendidikan itu kan kalau menurut saya nggak ada bedanya, seperti itu. Apa kendalanya ketika menugaskan mahasiswa untuk membuat survei di bidang politik ini? Ya tentu saja lumayan ini Pak, karena kan saya juga harus hati-hati di bidang politik itu. Tapi saya coba memberanikan diri. Memang ada beberapa langkah yang saya istilahnya yang istilah pembekalan kepada mahasiswa itu yang penting yakin gitu Pak. Oh, yang penting yakin dan cari responden yang mau saja. Karena ini politik Pak. Kalau misalnya kita memaksakan responden, ini akan bahaya. Jadi mereka turun cari yang mau saja untuk disurvei. Jadi seperti itu Pak. Tapi Mas Adi yakin nggak mahasiswa ini tidak punya kepentingan politik saat lakukan survei itu? Tahu saya, karena ini adalah tugas mata kuliah, ya saya yakin tidak ada berafiliasi dengan politik manapun, dan saya juga memberitahu kepada mereka bahwa ketika ini turun, saya harapkan Anda simpan dulu keinginan Anda. Oh, saya hasrat hasrat keinginan mereka kan saya kan milihnya partai A, maka yang milihnya harus ini dong mereka. Nah itu, jadi saya tanamkan dulu bahwa jangan sampai ketika mereka turun sudah memposisikan dirinya memblok di salah satu parpol tertentu. Jadi saya menginginkan akademisi itu jangan hanya bermain di tataran teori, tapi harus turun serap aspirasi masyarakat, apa yang terjadi di lapangan, seperti itu. Lalu apa nih pakai teorinya nih Mas Hadi? Ya, untuk metodologi survei sendiri, metodologi survei sendiri ini karena kota Cirebon itu kan sangat dibilang simple dan kecil Pak secara lingkup itu, sehingga saya menggunakan seluruh kelurahan yang ada di kota Cirebon itu sebagai sampelnya. Jadi semua kelurahan, 22 kelurahan itu sebagai sampelnya. Berapa responden Mas? Sebelum ke responden, jadi untuk pemilihan sampelnya, kan tadi kan ada 22 kelurahan. Kalau kita pakai metode stratified random sampling itu kan harus diambil jangan 22 kan gitu. Kalau menggunakan stratified random sampling. Nah ini saya tidak menggunakan itu. Saya ingin keterwakilan setiap kelurahan yang ada di kota Cirebon itu ada sampelnya. Maka menggunakan sampel jenuh kalau secara teori. Sampel jenuh itu hampir menyamai sebuah populasi. Gitu. Dari 22 kelurahan diambil semua gitu maksudnya Pak. Diambil semua. Diambil semua. Untuk penentuan unit sampelnya saya gunakan random sampling saja. Sederhana. Jadi mereka turun ke lapangan itu cari
Nah itu acak nyarinya, tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan jenis kelamin, bebas acak gitu. Dan dan juga tidak berdasarkan basis-basis partai politik di situ. Yang penting warga wilayah tersebut. Yang penting warga wilayah tersebut. Contohnya setelah saya kocok mereka, kan itu kan pakai random Pak. Artinya tidak nunjuk kamu di kelurahan A, kamu di kelurahan B, enggak. Itu pakai sistem koclok seperti arisan itu. Ini nama mahasiswa, ini nama daerah, kelurahan. Kemudian dikoclok, nah muncullah seperti itu. Jadi mereka akan mencari di situ. Untuk masalah RT RW-nya acak aja. Saya tidak langsung detail ke sana. Jadi ini khusus kelurahan itu wajib menjadi sampelnya. Seperti itu. Yang penting ada keterwakilan ya. Keterwakilan. Berapanya? Iya, keterwakilan. Satu kelurahan berapa berarti? Kami kan ada 6 kelas Pak. Iya. Ada 6 kelas. Untuk 6 kelas itu 4 kelas itu untuk satu kelurahan, satu kelas. Sedangkan untuk satu kecamatan yang besar seperti Harjamukti itu 2 kelas. Itu tujuannya supaya keterwakilannya lebih banyak dari kelurahan yang besar, kecamatan yang besar itu. Jadi 6 kelas itu dibagi ke 5 kecamatan. Nah dari situ baru dibagi ke, dari misalkan kelas A dapatnya kecamatan Kesambi misalnya. Nah kelas A itu kan ada 25 mahasiswa. Nah itu dibagi menjadi ke beberapa kelurahan yang ada di Kesambi, seperti itu. Ya, apa kendalanya mahasiswa turun untuk melakukan survei itu? Ya ada yang dalam tanda kutip mengintimidasi ya, karena kan ini survei apa, ini pesanan ini, seperti itu. Dan itu kata saya wajar dalam hal survei. Yang penting Anda jelaskan saja bahwa ini adalah survei untuk memenuhi tugas mata kuliah, seperti itu. Dan dari semua proses yang dilakukan oleh mahasiswa, hasilnya Anda yakin sudah benar gitu? Kebenarannya itu 95% Pak. Di situ kan saya sudah, itu kan dengan margin of errornya itu 2,4% dengan total sampelnya 1.611. Seperti itu. MOI-nya 2,4%. rendah sekali ya? Ya Pak, karena kan sampelnya di atas 1.600 gitu. Kalau 1.200 ya paling sekitar 2,8%. Dengan 95% tingkat keyakinannya. Tingkat keyakinannya berarti emang udah yakin banget ya? Iya. Oke Mas. Itu menurut keilmuan saya. Iya, Mas Hadi. Ya. Sekarang kita coba buka apa sih hasilnya survei yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan tugas mata kuliah matematika, statistika, dan di jurusan matematika dan bahasa Indonesia. Mas Hadi coba diuraikan hasilnya Mas Hadi. Ya. Ini langsung saja mungkin dari pemenangnya, partai apa saja di urutan 5 besar. Baik, ini kalau di hasil survei kami itu menunjukkan bahwa dari 1.611 responden yang masuk itu ternyata banyak yang memilih PDIP. Itu sampai dengan 35,5%. Kemudian disusul oleh Partai Gerindra sebesar 20,2%. Kemudian Golkar itu 10,2%, dan Demokrat ini ya 9,7%. Kemudian Nasdem 8,2%. Itu kalau di 5 besar. Tapi kalau dilihat nanti prediksi siapa yang akan masuk ke parlemen atau siapa yang akan masuk ke DPRD kota, itu ada 7 diperkirakan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, dan Perindo. Ini yang menarik Perindo ini, dia istilahnya kan lumayan tidak terlalu
lama dalam mendirikan partai. Partai yang baru. Partai yang baru ya. Pertama kali ya. Ya istilahnya, bukan Pak, 2 kali sekarang. Oh 2 kali ya? 2 kali Pak, 2 kali. Ya, 2 kali. Ya, dan ini membuat gebrakan di kota Cirebon dengan memperoleh 4,5%. Ini kan sudah lolos parliamentary threshold untuk DPRD. Seperti itu Pak. Ya, mungkin bisa diulang Mas Hadi, PDIP tadi. PDIP itu memperoleh 35,5% prosentasenya. Dia di urutan pertama. Kemudian Gerindra di urutan kedua 20,2%. PDIP 35 kali ya? 35,5%. Kemudian Gerindra 20,2%. Golkar 10,2%, kemudian Demokrat ya Pak 9,7%, ya. Nasdem 8,2%. Nah setelah itu PKS ini masuk di urutan ke-6, 5,6%, 6 ya. Kemudian Perindo 4,5%. Nah itu hasil yang kami himpun dari survei kami, dan ini margin of error-nya 2,4% dengan tingkat keyakinan 95%. Iya. Ya. Dan ini memang kejutannya ada di Perindo ya. Perindo. Apa Mas Hasbi bisa jelaskan nggak, mungkin memantau keadaan di Kota Cirebon? Perindo apa saja yang dilakukan oleh Perindo selama ini? Kalau saya perhatikan itu Perindo ini mesin politiknya sudah mulai jalan ini Pak, bahkan jauh-jauh hari ya. Dengan kalau tingkat nasional ketua Perindonya Pak Haritanu itu kan langsung menggaet TGB. TGB ini katakanlah basisnya sudah jelas, yaitu keislamannya dan moderatnya kan. Nah mungkin dari faktor itu bisa juga ini menjadi sebuah daya tarik bagi kelompok-kelompok Islam yang memiliki intelektual yang istilahnya akademisi seperti itu, bukan istilahnya apa ya, yang tradisional seperti itu. Terus saya lihat di Perindo itu gencar mengkampanyekan tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang diusung tagline-nya itu ekonomi kerakyatan dengan dengan memfasilitasi beberapa UKM dengan ciri khasnya gerobak itu Pak. Mungkin itu juga salah satu istilahnya taktik mungkin ya, atau strategi lah untuk tentu saja kita kan apalagi strategi untuk mendapatkan suara tentunya seperti itu. Kan nggak mungkin kita tidak ada take and give-nya. Seperti itulah Pak. Apalagi di Kota Cirebon. Banyak tukang mie ayam. Nah, seperti itu Pak. Iya. Ini menarik sih Pak. Tapi yang mengejutkan PKB, PAN, dan P3. Ya, ini tidak ada namanya di. Istilahnya suaranya kurang. Nah, ini mungkin bisa tergerus kemana-mana ini suara-suara yang dari 3 parpol Islam itu PAN, PKB dan P3. Ini bisa kemana-mana mungkin karena ada konflik-konflik kan gitu. Kita lihat bahwa PAN sendiri kan secara nasional ada konflik sehingga pecah. Kemudian untuk P3 ribut berapa kali sering, kemudian ada yang tersandung kasus-kasus, itu juga bisa mereduksi suara mereka gitu. Begitupun PKB sekarang ini yang lagi galau ini kan gitu, seperti itu Pak. Tapi survei ini dilakukan pada tanggal 12 sampai 22 Juni Pak. Ya, jika pemilu dilakukan pada hari itu 20 Juni ya. 12 sampai 22 Juni. 12 sampai 20 Juni maka tadi pemenangnya ya. 7 parpol yang masuk. 7 parpol yang masuk ke DPRD Kota Cirebon yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS dan Perindo. Nah, yang menarik juga Demokrat yang ditinggalkan oleh wali kota, kader Demokrat, ternyata masih muncul juga di DPRD Kota Cirebon. Ya, memang. Apa Mas Hasbi mungkin bisa menelaah lagi? Ya, ini
menarik juga ini lompatan Pak Wali Kota di sini ya untuk mengeksiskan di bidang politiknya mungkin seperti itu ya. Tapi pada saat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Ajis itu memang Demokrat sudah bagus akarnya di kota Cirebon. Sehingga ketika beliau itu pindah partai pun itu tidak terlalu goyah. Ini terbukti dia Demokrat masih masuk di urutan ke 5 atau empat ya, urutan keempat itu masih bagus. Apalagi kalau Pak Ajis tidak pindah sebenarnya, mungkin masih di urutan ketiga atau ke berapa ya, karena beliau pindah akhirnya PDIP menang Pak. Itu juga bisa menjadi faktor. Tapi belum ada penelitian kan kepindahan Ajis kemudian PDIP menang gitu. Belum kan? Ini masih kualitatif Pak. Kalau ingin berapa sih sebenarnya yang pindah itu butuh data. Nah yang menarik juga Nasdem kenapa tidak beranjak juga ke lebih tinggi lagi? Nasdem itu sebenarnya apa istilahnya ada Ibu Wali Kota ya Pak ya? Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota. Sebenarnya itu yang masih bisa bertahan meskipun secara nasional Nasdem ini lagi digempur habis-habisan. Dalam artian bukan digempur oleh lawan politik, yaitu sih dalam tanda kutip. Artinya lagi ada banyak kasus tentang korupsi dan itu mau tidak mau pasti akan mereduksi suara mereka di daerah-daerah juga karena itu pemberitaannya masif sekali Pak di televisi itu. Di medsos juga. Iya di medsos juga itu. Terlepas dari ini politisasi apa itu sih terlepas dari itu karena memang kalau sudah tersandung masalah hukum ya tinggal hadapi dan buktikan kalau memang tidak bersalah, jangan dipelintir kemudian kemana-mana ini diserang ini ya itu sih behind the scene kan seperti itu. Boleh gak dikatakan kalau tidak ada wakil wali kotanya mungkin Nasdem juga akan mungkin bisa turun itu. Karena belum ada simbol itunya kan kekuatan untuk itunya. Itu kan juga sangat erat kaitannya dengan siapa capres yang akan diusung. Betul. Oleh partai-partai tersebut kan. Ada pengaruhnya nggak? Jadi saya juga meneliti di sini temuannya itu. Apakah orang yang memilih PDIP akan langsung memilih Ganjar otomatis? Atau misalkan orang yang memilih Gerindra akan otomatis Prabowo atau dari koalisi perubahan langsung memilih Anies. Ternyata enggak Pak temuan saya. Ternyata tidak. Hanya berapa persen yang dia memilih PDIP kemudian memilih Ganjar. Itu hanya 14,98% Pak. Dari 35,5% yang memilih PDIP. Nah, dari 35,5% yang memilih PDIP itu, yang langsung memilih Ganjar itu hanya 14,98%. Sisanya berarti menyebar ke dua calon itu, memilih Anies dan Prabowo. Berarti lebih dari setengahnya ya? Ya, lebih dari setengah itu kan, yang milih ke pindah capresnya seperti itu. Begitu juga dengan Gerindra ternyata Pak. Orang yang memilih Gerindra itu kan berapa persen tadi? 20 Pak ya? 20,5%. Dan yang langsung memilih Pak Prabowo itu hanya 7,3%. Berarti 13,2% itu milih calon lain. Ini tingkat kota ya? Jangan sampai ini langsung ke tingkat nasional ini tingkat kota. Jadi ini menarik bahwa orang yang memilih partai belum tentu capresnya selaras dengan yang diusung oleh partai tersebut. Seperti itu. Termasuk memilih PKS? Termasuk koalisi perubahan ini. Begitu juga dari Demokrat sendiri yang memilih Anies itu hanya 2,1%. Padahal partainya itu 9,7%. Berarti kan ada 7% yang lari tidak memilih Anies. Begitu juga dengan PKS. PKS malah lebih kecil lagi. Yang memilih Anies itu hanya 1,4% dari 6,5%. Bisa begitu ya? Ya,
karena tidak ada hubungan yang signifikan Pak antara pemilih partai dengan calonnya ini. Tidak signifikan, artinya 99% itu enggak, hubungannya itu enggak terjadi seperti itu. Jadi ini dinamikanya menarik. Nanti yang akan menentukan adalah wakil, makanya ini. Wakil dari mereka bertiga ini akan menentukan siapa nanti yang akan melesat lebih tinggi. Ketiganya masih memiliki peluang yang sama karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan ingat, ini tidak ada ya satupun yang mencapai 50% plus 1. Jadi kemungkinan akan terjadi 2 putaran ini jelas. Itu dari berbagai survei-survei nasional ya, seperti itu. Dan saya juga menemukan seperti itu di kota Cirebon ini. Ya. Selain pemilu juga masih berapa bulan lagi? Ya, sekarang bulan 6, berarti 6 bulan tambah 2 sekitar 8 bulan. 8 bulan lagi. 8 bulan lagi lah. Dan jumlah masa mengambangnya juga masih banyak. Tinggi ya, masih tinggi juga. Itu sekitar berapa? 36. 36 swing voternya itu. 36,4% swing voternya. Artinya berarti masih bisa untuk menambah suara dari masing-masing parpol atau masing-masing capres di situ. Nanti di sini butuh kerja kolektif setiap parpol tentunya atau setiap caleg gitu. Jangan memikirkan saya harus masuk dulu, tapi pikirkan parpol ini masuk parlemen nggak, masuk DPRD nggak, kan seperti itu. Ya misalnya seperti kalau Perindo ini jelas, kalau kita itu kan masuk 1 kursi kan. Karena kan dia 4,6%. Nah kalau PDIP itu lumayan banyak gitu kan di kota. Bisa itu nggak jumlah kursinya? Belum ini Pak. Belum ya? Belum dipetakan karena kan kalau jumlah kursi itu basisnya per dapil masalahnya. Nah, saya belum dipetakan per dapil. Nah harus per dapil dulu kalau ingin mengetahui jumlah kursi. Ini masih tingkat langsung kota. Mungkin next time kita bisa bedah lebih ke detail. Kira-kira kalau hasil ini berapa persentase kursi yang akan diperoleh oleh partai-partai tersebut yang lolos parlemen? Ya, nanti ke depan kita akan ketemu lagi dengan Mas Hasbi dan kita akan bicara per dapil, per kelurahan, partai apa yang menang dan kira-kira calegnya siapa nih dari dapil ini yang akan masuk ke DPRD betul. Kota Cirebon itu. Waduh, ini sangat sensitif sekali nih Pak. Ya ini kan masih ada waktu 8 bulan lagi untuk kita introspeksi diri lah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan akan berubah setelah kita kerja keras untuk. Ya ini masih relatif ini lah, masih jauh. Masih jauh ya. Iya. Pertandingan masih jauh, tapi ini sebagai warning pada partai-partai yang memang masih belum lolos DPRD, parlemen istilahnya, yang di bawah 4% kan masih banyak. PAN, P3, PKB dan lain-lainnya yang masih di bawah itu mungkin perlu kerja keras lagi. Ya seperti PKB, itu kan sebetulnya di Cirebon kelihatannya banyak. NU-nya juga banyak. Itu kok kenapa tidak bisa masuk ke DPRD kota? Ya mungkin ini belum terpotret nih Pak. Kira-kira dia lari kemana sebenarnya? Terus ada faktor apa? Survei-survei nasional juga telah membidik istilahnya, menghasilkan surveinya itu bahwa orang NU itu belum tentu milih PKB. Bahkan rendah yang milih PKB karena ada elit PKB-nya itu kan ada Gus Durian dan lain-lain. Ada yang milih PDIP juga. Justru itu. Gus Durian kan kebanyakan PDIP itu jelas Pak. Dan ini menjadi catatan bagi para politisi untuk bertindak gitu. Jangan-jangan Anda itu lagi dibodohin ya sama masyarakat. Ya kan? Betul Pak. Mas Hadi, apalagi yang ingin disampaikan kira-kira nih Mas Hadi? Ya, ini sebagai survei awal saya. Nantinya akan ada survei-survei lanjutan.
Ya kita bidik di Dapil 8 dulu Iya, yang iya. ini misalkan ini kan kota nih Pak. Iya. Nanti next time coming soon di kabupaten dulu, Kabupaten Cirebon, nanti setelah itu di Kabupaten Indramayu. Jadi panteng terus Pak, podcast Radar Cirebon Iya, kan iya. seperti itu. Mahasiswa apa kabarnya sekarang? Sedang Oh, setelah mengetahui ini mungkin mereka akan senang, puas atau bagaimana? saya share di kelas, Oh, di dan kelas. silakan coba gunakan teorinya untuk menghitung ini bagaimana. Berapa peluang partai PDIP yang memilih Ganjar. Nah itu ada hitungannya Pak, dan itu saya mengajarkan itu di kampus. Per kelas saya tampilkan ini loh hasil surveinya. Dan kota Cirebon kan secara kasat mata ya katanya sih Anies lebih banyak, tapi kan belum tentu kan hasil Malah Anies di urutan ketiga malah Pak. Nah, Yang pertama itu Ganjar Pranowo 42,2%, kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto 36,5%, dan terakhir Anies Baswedan 21,3%. iya. Nah itu. Oke Mas Hadi, Ya. mungkin next time kita akan ngobrol lagi ya Siap Pak. tentang hasil survei selanjutnya Ya. dari para mahasiswa di jurusan matematika Dan bahasa Indonesia. dan bahasa Indonesia yang mengikuti mata kuliah statistika Ya, gitu. yang diampu oleh Mas Hadi Kusmanto. Ya, siap. Terima kasih Ya. sudah hadir di podcast Radar Cirebon. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.